Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan presentasi dari materi 14, yaitu outsourcing dan serikat pekerja. Dengan anggota kelompok, pembaca pertama adalah Sylvia Bukroini dengan NPM 2022 1450 1716. Yang kedua ada Bunga Elisa dengan NPM 2022 1450 1720. Yang ketiga ada Kwina Dwi Sarkita dengan NPM 2022 1450 1725. Dan yang keempat ada Hainul Azizah dengan NPM 2022 1450 1775. Baik, selanjutnya Sylvia akan menjelaskan mengenai outsourcing. Outsourcing merupakan perusahaan sebagian ataupun menyeluruh pada pihak lain sesuai kontrak perjanjian. Atau dapat diartikan juga outsourcing adalah praktik di mana perusahaan atau organisasi mengontrak pihak eksternal untuk melaksanakan sebagian atau seluruh proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara internal. Selanjutnya ada unsur outsourcing. Unsur outsourcing di sini saya memaparkan 5. Yang pertama, kontrak kesepakatan, yaitu pembuatan kontrak yang jelas dan kesepakatan yang terperinci mengenai tugas, tanggung jawab, jangka waktu, biaya, dan standar kinerja yang harus dicapai. Yang kedua ada manajemen risiko, yaitu pengelolaan risiko terkait kehilangan kontrol, keamanan data, masalah komunikasi, dan dampak pada karyawan dengan melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan, karena jika outsourcing melibatkan perubahan pada struktur organisasi, penting untuk melibatkan karyawan secara transparan, memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan. Yang keempat adalah komunikasi yang baik, karena penting menjaga saluran komunikasi yang terbuka dan efektif antara perusahaan dan pihak eksternal untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan, harapan, dan perkembangan proyek. Yang kelima ada kepatuhan dan etika, memastikan bahwa praktik outsourcing dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip etika dalam hubungan bisnis. Selanjutnya ada mengapa sih perlu adanya outsourcing. Yang pertama, outsourcing lebih efisien biayanya. Yang kedua, fokus pada kegiatan inti. Yang ketiga, skalabilitas dan fleksibilitas. Yang keempat, peningkatan kualitas dan layanan. Dan yang kelima, akses ke pasar global. Selanjutnya, keuntungan dari outsourcing. Outsourcing pertama fokus pada kompetensi utama. Kedua, ada penghematan dan pengendalian biaya operasional. Ketiga, mengurangi risiko. Keempat, lebih gesit dalam merespon pasar. Yang lebih berpengaruh dalam keuntungan outsourcing adalah lebih gesit dalam merespon pasar. Karena pasar, dengan kita merespon pasar lebih cepat, lebih baik. Lalu selanjutnya ada kelemahan dari outsourcing. Yang pertama adalah kehilangan kontrol. Jika manajemen tidak mengontrol dengan baik tugas dan tanggung jawab dari pekerja outsourcing atau pihak eksternal, ya akan kehilangan kontrol dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada resiko keamanan data, karena memiliki kontrak perjanjian dengan pihak lain, ada dari perusahaan dengan pihak eksternal, risikonya adalah keamanan data. Yang ketiga adalah masalah komunikasi. Jika komunikasi kurang baik akan terjadinya miskomunikasi antara kedua belah pihak. Yang terakhir adalah kualitas dan kinerja yang tidak konsisten. Kemungkinan ini juga akan terjadi dalam permasalahan di outsourcing. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh pembaca kedua. Terima kasih.
Di sini saya penulisan PM 1720 ingin membacakan materi selanjutnya, yaitu dasar hukum outsourcing. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Yang kedua, ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yaitu berbunyi menjamin hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, sebelum dasar hukum outsourcing itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yaitu pada pasal 64 dan pasal 65 sudah dihapus. Kemudian di sini ada beberapa contoh pekerjaan outsourcing. Sebelum masuk contoh, beberapa jenis pekerjaan yang bisa dilakukan pekerja outsourcing, yaitu yang pertama dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, artinya kegiatan ini tidak merupakan inti dari kegiatan perusahaan. Yang kedua dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberian pekerjaannya. Yang ketiga merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat tidak menghambat proses produksi secara langsung. Artinya para pekerja outsourcing tidak ikut campur dalam pekerjaan inti perusahaan dan tidak menghambat pekerjaan inti perusahaan. Nah, ini adalah contoh yang dapat kita lihat dari pekerjaan outsourcing, yaitu penjaga kebersihan, keamanan, penyedia makan atau catering, petugas call center, pekerjaan di pabrik, kurir, supir, petugas manajemen fasilitas. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan sering menggunakan seperti perusahaan mengambil tenaga outsourcing dari PT Hess Indonesia. Biasanya keamanan itu seperti security atau penjaga lobi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih permasalahan seputar outsourcing. Yang pertama, ada definisi pekerjaan dan tanggung jawab yang kurang jelas dan rinci. Maksud dari ini adalah bila terjadi hubungan akhir pekerjaan, harus dengan jelas mencantumkan kondisi seperti apa yang mengakibatkan karyawan outsourcing dapat dikembalikan pada perusahaan outsourcing. Jadi tidak semena-mena memberikan kontrak akhir pekerjaan. Yang kedua ada pemahaman tentang full outsourcing dan labor supply. Yang dimaksud adalah di mana semua tanggung jawab dan wewenang dilakukan oleh vendor dengan hasil kerja yang disepakati bersama. Dan sedangkan labor supply di mana harus vendor yang menyediakan tenaga kerjaan dan semua tanggung jawab wewenang pekerjaan dilakukan oleh user. Yang ketiga ada penggelapan uang. Jika ini terjadi, maka karyawan outsourcing tersebut harus mengembalikan uang tersebut atau dihukum sesuai hukuman yang berlaku. Dan jika perusahaan terlibat dalam penggelapan uang, maka
vendor harus mengurus masalah ini dengan jelas dan tuntas. Keempat, yaitu menggunakan logo perusahaan user untuk kepentingan pribadi. Biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kepentingan pribadi. Pada hal ini mereka melakukan membuat surat keterangan sendiri dengan kop surat perusahaan untuk kepentingan pribadi. 5. Ada kehadiran disiplin kerja. Biasanya pada kehadiran ini dikontrol ketat oleh vendor dengan menyediakan mesin absensi. Dan biasanya sesuai dengan kesepakatan perusahaan. Biasanya jika tidak masuk dalam hari yang tertentu, maka dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa saja diundurkan diri atau mengundurkan diri. Keenam, ada diberikan kewenangan oleh user di luar kewenangannya. Hanya di lapangan bisa saja atasan langsung memberikan kewenangan kepada pihak user melebihi apa yang dicantumkan dalam kontrak. Ketujuh, ada sharing password. Kesalahan sharing password merupakan pelanggaran yang berat karena bisa saja terjadi ada seseorang atasan memberikan password kepada karyawan outsourcing, begitupun sebaliknya. 8. Ada pelaksanaan jam lembur dan perhitungan. Dan yang terakhir ada juga user yang memperlakukan jam kerja yang sangat panjang melebihi aturan jam lembur yang telah ditetapkan. Jika ini terjadi, maka dianggap pelanggaran. Setelah menjelaskan permasalahan seputar outsourcing, ada beberapa penyebab gagalnya proyek outsourcing. Yang pertama, kurangnya komitmen manajemen. Tanpa keterlibatan pihak manajemen dalam pelaksanaan proyek outsourcing dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, maka proyek outsourcing akan berjalan tanpa adanya arahan yang jelas, bahkan bisa saja menyimpang dari strategi tujuan perusahaan. Yang kedua, adanya kurang pengetahuan. Kurangnya pengetahuan dari perusahaan yang salah pilih atau gagal memilih vendor yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka proyek outsourcing itu akan gagal dan merugikan perusahaan. Ketiga, adanya kurang komunikasi. Dalam berbicara pun, jika kita kurang komunikasi, maka ada penyimpangan atau pemahaman yang kurang mengerti. Sama halnya dengan proyek outsourcing. Kurangnya cara berkomunikasi maka akan merusak atau mengganggu kemulusan proyek outsourcing. Jika hal itu terjadi, maka dikhawatirkan akan adanya karyawan perusahaan terkena PHK. Keempat, ada terburu-buru mengambil keputusan. Dalam melakukan pengambilan keputusan, tentunya harus dilakukan dengan hati-hati, jelas, dan teratur. Jika tidak, maka akan beresiko tinggi untuk melakukan pengambilan keputusan. Misalnya saja ada perusahaan yang tidak mengevaluasi penawaran kontrak dengan secara hati-hati, maka akan terjadi timbulnya perselisihan antara kedua pihak perusahaan dengan vendor mengenai pelaksanaan outsourcing.
Dan yang terakhir ada outsourcing dimulai tanpa visi yang jelas dan fondasi yang kuat. Tentunya jika visi yang tidak jelas, sesuatu itu akan gagal atau tidak terarah, sama juga dengan outsourcing. Tanpa visi dan yang jelas, tujuan dari proyek outsourcing tidak akan tercapai karena harapan perusahaan terhadap vendor tidak jelas. Kedua, perusahaan tidak siap menghadapi perubahan dan proses. Peran dan tanggung jawab antara klien dan vendor yang tidak jelas. Pada pengaturan outsourcing, yang pertama ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melakukan perjanjian atau pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyedia jasa pekerjaan buruh. Yang kedua, ada dalam praktik terjadi mekanisme pemborongan pekerjaan atau pemborongan jasa tenaga kerja. Pada pembagian pemborongan pekerja, yaitu suatu pekerjaan kepada vendor atau penyedia jasa yang sifatnya spesifik dalam produk tertentu, di mana vendor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang dialihkan, yang bersifat teknis seperti pemborongan, cleaning service atau jasa catering. Yang kedua ada penyediaan jasa pekerjaan buruh, yaitu pengalihan suatu posisi kepada vendor outsourcing, di mana vendor mendapatkan karyawan untuk mengisi posisi tersebut. Dan yang kedua ada pengaturan outsourcing Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap pekerjaan atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga ada Surat Edaran Menakhantrans Nomor SE.04-Men-8-W/2013. Nama saya Kuina Dwi Sarkita dengan NPM 202214501725. Pembaca sesi ketiga dengan materi Serikat Pekerja. Serikat Pekerja merupakan organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatukan pendapat, melindungi, dan memperbaiki melalui kegiatan kolektif, kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya. Serikat Pekerja juga dibentuk oleh para pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka di tempat kerja. Serikat pekerja juga dapat terlibat dalam negosiasi kontrak kerja dengan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran atau pendapat. Dasar hukum serikat pekerja ada pada Undang-Undang 1945 Pasal 28E. Pentingnya serikat pekerja bagi karyawan. Awal terbentuknya serikat pekerja sebagai bentuk jawaban terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan pekerja oleh manajemen yang menyebabkan merasa tidak puas terhadap kondisi perusahaan, sehingga mereka berkumpul dan membentuk suatu union, yaitu serikat pekerja. Tujuan utama adalah untuk memperbaiki kesejahteraan anggota atau pekerja secara keseluruhan, untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak, dan kepentingan pekerja. Pentingnya serikat pekerja bagi karyawan juga untuk perlindungan hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, cuti, dan perlindungan terhadap diskriminasi atau pelecehan di tempat kerja. Serikat pekerja juga dapat memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Fungsi utama serikat pekerja. 1. Menyusun PKB atau dokumentasi perselisihan. Kedua,
mewakili pekerja dalam forum kerjasama ketenagakerjaan manapun. Yang ketiga, sebagai fasilitator hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil. Yang keempat, sebagai wahana untuk menyalurkan aspirasi dalam membela hak atau kepentingan anggotanya. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan bertanggung jawab selama berlangsungnya pemogokan sesuai ketentuan hukum. Yang keenam, mewakili pekerja dalam membela hak kepemilikan bersama dalam perusahaan. Asas serikat pekerja. 1. Profesionalisme. Profesionalisme bertekad sesuai dengan fungsi dan profesinya sebagai wadah pengabdian guna mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perjuangan. Sarana perjuangan kaum pekerja khususnya dalam masyarakat Indonesia umum. Yang ketiga, kesetiakawanan atau solidaritas. Wadah pemersatu dan pembina bersama pekerja Indonesia sesuai dengan semangat kekeluargaan guna meningkatkan arti keberadaannya bagi kepentingan pekerja. Keempat, musyawarah dan mufakat. Lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan demokrasi Pancasila sebagai upaya pertama dalam memecahkan semua persoalan yang dihadapi. Kelima, etos kerja. Akan melaksanakan pekerjaannya secara bertanggung jawab, penuh dedikasi, selalu berikhtiar untuk bekerja lebih baik lagi. Yang keenam, sifat serikat pekerja. Federasi mempunyai sifat antara lain bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kebebasan untuk masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja merupakan salah satu hak dasar pekerja. Seluruh pekerja di perusahaan berhak membentuk serikat pekerja secara bebas, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, pendekatan pergerakan serikat pekerja. Business unionis, yaitu misi pergerakan untuk melindungi pekerja, meningkatkan kesejahteraan, menuntut kenaikan gaji, memperbaiki kondisi kerja, dan membantu karyawan pada umumnya. Social unionis, yaitu misi pergerakan tertuju pada kebijaksanaan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Adapun perbedaan business unions dan social unionis, yaitu perbedaan pada tujuan. Business unionis bertujuan murni ekonomi, murni bisnis, yaitu untuk kesejahteraan para pekerja. Sedangkan social unionis bertujuan melebar sampai kepada masalah kebijakan sosial dan kesejahteraan. Tipe-tipe serikat pekerja. 1. Craft unions adalah serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari pekerja yang memiliki keterampilan atau keahlian yang sama. Misalnya, serikat pekerja tukang kayu, serikat pekerja tukang las, atau serikat pekerja montir. Craft unions biasanya dibentuk berdasarkan keahlian atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tujuan dari craft unions adalah untuk melindungi kepentingan anggotanya seperti upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Kedua, industrial unions adalah serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari pekerja dari berbagai keterampilan atau keahlian yang bekerja di industri yang sama. Misalnya, serikat pekerja otomotif, serikat pekerja tekstil, atau serikat pekerja pertambangan.
Industrial unions biasanya dibentuk berdasarkan industri tempat pekerja bekerja. Tujuan dari industrial unions adalah untuk melindungi kepentingan pekerja di industri tersebut, seperti upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Ketiga, mixed unions adalah serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari pekerja dari berbagai keterampilan atau keahlian yang bekerja di berbagai industri. Misalnya, serikat pekerja buruh, serikat pekerja atau serikat pekerja informal. Mixed unions biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan pekerja seperti upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Tujuan dari mixed unions adalah untuk melindungi kepentingan pekerja secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hainul Azizah, NPM 202214501775. Saya pembaca sesi keempat atau sesi yang terakhir dengan materi serikat pekerja. Di slide ini ada struktur serikat pekerja yang terdiri dari SP regional, SP daerah, SP nasional, dan SP lokal atau cabang. Serikat pekerja lokal yang identik dengan serikat pekerja cabang adalah basis dari struktur organisasi pekerja dan memberikan kekuatan kepada para anggotanya untuk menggerakkan serikat secara keseluruhan. Kemudian serikat pekerja di berbagai cabang bergabung dan membentuk serikat pekerja nasional dan bertugas sebagai perwakilan dari pekerja dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berskala nasional. Selain daripada itu, beberapa serikat pekerja bisa membentuk organisasi pekerja di tingkat daerah, di mana gabungan berbagai serikat pekerjanya disebut serikat pekerja regional. Selanjutnya, ada jenis hubungan SP dengan manajemen, yaitu ada hubungan yang berseberangan atau adversarial relationship, dan yang kedua ada hubungan kooperatif atau cooperative relationship. Sistem hubungan pemburuhan terdiri dari manajemen dan serikat pekerja. Pemerintah mempengaruhi interaksi di antara keduanya. Masing-masing pihak biasanya mempunyai tujuan yang berbeda. Serikat pekerja lebih mementingkan perbaikan kondisi kerja, upah, kesempatan, pengembangan karir, juga berkepentingan dengan kelangsungan hidupnya. Manajemen mempunyai tujuan organisasional yang menyeluruh, setiap meningkatkan keuntungan pangsa pasar, tingkat pertumbuhan, melestarikan hak prerogatif manajerial untuk mengatur tenaga kerja. Juga tujuan pribadi seperti promosi atau prestasi. Selanjutnya ada 5 jenis perundingan negosiasi. Yang pertama yaitu perundingan distributif. Perundingan ini terjadi bila ada perselisihan antara masing-masing pihak dan hasilnya memberikan kemenangan bagi satu pihak dan kekalahan pada pihak lain. Karena masing-masing pihak mencoba bernegosiasi untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkan. Dan yang kedua ada perundingan integratif. Perundingan integratif berfokus pada solusi kreatif yang memadukan kepentingan masing-masing pihak dan menghasilkan keuntungan bersama yang tinggi. Dan yang ketiga ada perundingan konsesioner. Perundingan konsesioner dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang parah yang dialami oleh perusahaan. Demi kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan, maka perusahaan berusaha memperoleh konsekuensi atau pengembalian dari serikat pekerja dan menjanjikan keamanan kerja sebagai imbalannya. Dan yang keempat ada perundingan berkesinambungan. Tujuan perundingan yang berkesinambungan adalah mengembangkan suatu struktur serikat pekerja dengan manajemen yang mampu beradaptasi secara positif dan produktif terhadap perubahan mendadak di lingkungan perusahaan.
Dan yang terakhir ada perundingan intraorganisasional atau perundingan yang terjadi di mana pihak manajemen harus meyakinkan manajemen untuk mengubah posisinya atas suatu masalah. Begitu juga dengan pihak serikat pekerja yang meyakinkan anggotanya untuk menerima kontrak yang dinegosiasikan. Selanjutnya ada hal-hal yang sering dilakukan SP sebagai bentuk respons terhadap negosiasi. Yang pertama itu ada pemogokan atau strikes. Karyawan menolak untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya bila manajemen tidak mengizinkan karyawan untuk bekerja. Dan yang kedua ada pelambatan pekerjaan atau slowdown. Serikat pekerja meminta para karyawan untuk melakukan pelambatan pekerjaan. Aktivitas tersebut tidak seberat pemogokan tetapi berdampak pada produktivitas baik SDM maupun hasil produksi. Yang ketiga itu ada boikot, suatu tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai apa yang mereka lakukan. Dan yang keempat itu ada picketing, adalah suatu tindakan yang mencegah atau menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja saat aksi pemogokan berlangsung. Yang kelima ada kampanye perusahaan, suatu kegiatan serikat pekerja dengan cara menulis surat atau pernyataan kepada masyarakat dan perusahaan yang berisi permintaan untuk mengubah cara perundingan. Dan yang keenam ada mediasi. Mediasi adalah suatu prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga atau pihak netral untuk membantu para perunding antara serikat pekerja dengan manajemen dalam mencapai kesepakatan. Mediator dapat mengajukan saran-saran dan rekomendasi serta menjaga objektivitas negosiasi yang seringkali mengarah ke emosional. Yang terakhir ada arbitrasi. Arbitrasi adalah suatu prosedur yang mana pihak ketiga atau pihak netral mempelajari situasi perundingan, mendengarkan kedua belah pihak dan mengumpulkan informasi, kemudian membuat ketepatan yang mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya ada hubungan industrial Pancasila atau HIP. Bagian dari SDM yang menangani bidang-bidang kritis seperti negosiasi dan administrasi perjanjian kerja dan masalah-masalah dalam HIP seperti pengupahan, pemogokan, dan hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang. Dan tujuan dari HIP itu yaitu mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.